Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Cep Saiful Alam Teddy Lesmana SHMH, dosen pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun peranan dalam pengabdian yang saya lakukan, saya memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan bidang keilmuan saya, baik itu berdasarkan penugasan maupun berdasarkan permintaan dari mitra pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu juga saya aktif memberikan pendampingan ataupun advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bersama-sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Nusa Putra. Juga saya menjadi dosen pendamping dalam berbagai macam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, baik yang dikemas dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Nusa Putra. Di samping itu, saya juga berperan dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan organisasi profesi yang saya ikuti seperti Ikatan Guru Indonesia, kemudian saya juga terlibat sebagai Dewan Pakar di Persatuan Advokat Indonesia Cabang Sukabumi, kemudian juga saya menjadi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Tentu saja dalam pelaksanaan organisasi profesi tersebut, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa disinergikan dengan pelaksanaan pengabdian saya sebagai dosen kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga saya mempublikasikan pelaksanaan pengabdian itu di dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, berikut adalah beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan, paling tidak untuk 2 tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Ada 9 pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan, yang beberapa diantaranya akan saya presentasikan dalam pernyataan di dosen kali ini. Yang pertama, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan berdasarkan penugasan dari perguruan tinggi, di mana selama 3 tahun berturut-turut saya menjadi ketua tim penyelenggara program beasiswa Bupati Sukabumi tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Adapun peranan saya dalam kegiatan tersebut adalah yang pertama, saya yang menggagas adanya program beasiswa Bupati Sukabumi yang memberikan pembiayaan, yang memberikan fasilitas beasiswa kepada putra-putri terbaik Kabupaten Sukabumi untuk bisa berkuliah di Universitas Nusa Putra. Nah, pelaksanaan pengabdian ini diawali dari sebuah fakta yang saya temukan bersama dengan rekan-rekan tim pengabdian, di mana Kabupaten Sukabumi ini memiliki lulusan sekolah menengah atas setiap tahunnya lebih dari 30.000 lulusan. Namun faktanya yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu kurang dari 15%. Ini membuat kami terpanggil untuk melaksanakan sebuah program di mana mensinergikan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak pemerintah, juga stakeholder yang terkait dalam kerangka pentahelik tentu saja, di mana alhamdulillah ada kesepakatan antara universitas dengan Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan program beasiswa Bupati Sukabumi. Nah, kemudian saya juga menyusun Juklak dan Juknis dari program tersebut. Lalu sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara Universitas Nusa Putra dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi, saya juga aktif mensosialisasikan dan mengendalikan tim saya untuk melakukan seleksi terhadap para pendaftar program beasiswa Bupati Sukabumi untuk kuliah di Universitas Nusa Putra, dan mengedukasi masyarakat bagaimana mereka agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dapat melakukan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan berikut adalah dokumentasi kegiatan selama 3 tahun berturut-turut tersebut. Tahun 2020 di launching programnya oleh Bupati Sukabumi, kemudian juga terlihat di gambar yang ini saya sedang melakukan supervisi sebagai ketua tim pada saat pelaksanaan tes program beasiswa Bupati Sukabumi tahun 2021. Lalu juga yang ini penyerahan mahasiswa penerima beasiswa Bupati Sukabumi dari pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Universitas Nusa Putra. Tidak kurang dari 1.000 pendaftar, bahkan di tahun 2022 ada 1.300 pendaftar mahasiswa yang berkompetensi untuk
mendapatkan beasiswa Bupati Sukabumi untuk kuliah di Universitas Nusa Putra. Kami tim penyelenggara melakukan seleksi secara ketat, mulai dari administrasi, prestasi, sampai hasil tes akademik yang mereka lakukan untuk menjaring setiap tahunnya 75 orang pendaftar saja yang berhak untuk mendapatkan beasiswa Bupati Sukabumi untuk kuliah di Universitas Nusa Putra. Selanjutnya, pelaksanaan pengabdian masyarakat yang juga berdasarkan penugasan dari perguruan tinggi adalah di mana saya menjadi ketua tim dosen pembimbing lapangan atau tepatnya ketua panitia gitu, tim dosen pembimbing lapangan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata di Kecamatan Sagaranten dan Surabaya. Di sana saya juga terlibat aktif membina kegiatan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, lalu juga saya menyelenggarakan berbagai macam sosialisasi yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di 2 kecamatan tersebut. Kami memiliki 39 kelompok yang tersebar di 2 kecamatan dan 5 diantaranya saya aktif memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat bagaimana agar kualitas masyarakat di desa-desa di 2 kecamatan tersebut dapat bersaing terutama di era industri 4.0 ini. Selanjutnya, pengabdian masyarakat yang saya laksanakan adalah dengan cara pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Saya dengan background keilmuan hukum dengan konsentrasi penelitian pada bagaimana menggali nilai-nilai restoratif justice dan mediasi penal, tentu ingin agar hasil penelitian ini bisa disinergikan dengan proses pelaksanaan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sayangnya tidak semua para penegak hukum memahami konsep restoratif justice dan mediasi penal, utamanya di Polres Sukabumi Kota. Oleh karena itu, saya menggagas tim kemudian berkoordinasi dengan Polres Sukabumi Kota untuk melaksanakan sebuah kegiatan yaitu penyuluhan hukum tentang penerapan mediasi penal dan restoratif justice kepada anggota penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dan alhamdulillah hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan respon yang sangat positif berdasarkan kuesioner yang kami sebar untuk mengukur bagaimana pemahaman anggota Satreskrim Polres Sukabumi Kota sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian mereka, bagaimana persepsinya, bagaimana pemahamannya. Alhamdulillah menunjukkan hasil yang sangat baik. Kemudian hasil pelaksanaan pengabdian ini juga telah saya jurnalkan dan sudah dipublikasikan dalam jurnal pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di Universitas Nusa Putra, yaitu pada jurnal pengabdian masyarakat Abinsa. Lalu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berikutnya masih berkaitan dengan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Sebagai ketua tim, saya menggagas program, kemudian berkoordinasi dengan mitra pengabdian, yaitu di Desa Cijengkol, Kabupaten Sukabumi, di mana kami menyelenggarakan kegiatan pengabdian tentang pentingnya masyarakat di desa itu memahami hak-hak warga negara dalam penegakan hukum pidana. Nah, memang sebagaimana yang kita pahami, tidak semua masyarakat, terutama di pedesaan itu paham hak-hak mereka ketika mereka berhadapan dengan hukum. Bahkan sering terjadi oknum-oknum dari kepolisian itu menakut-nakuti masyarakat. Oleh karena itu kami melakukan pengabdian di masyarakat Desa Cijengkol untuk memberikan edukasi terkait dengan hak-hak mereka sebagai warga negara ketika mereka berhadapan dengan hukum. Hasilnya juga positif, di mana hasil kuesioner yang kami sebarkan kepada warga, lebih kurang ada 50 warga ketika itu yang mengikuti kegiatan. Warga ada menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap hak-hak mereka selaku warga negara apabila berhadapan dengan hukum, utamanya hukum pidana. Lalu yang berikutnya yaitu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberi pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Dalam konteks ini kami mensosialisasikan bagaimana eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia kepada masyarakat Desa Berkah Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hukum adat eksistensinya diakui bahkan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, namun tidak semua masyarakat itu memahami. Bahkan mereka sering mengesampingkan hukum-hukum adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat mereka, padahal nilai-nilai hukum adat tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat positif apabila dikemas dengan baik, apabila kemudian dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam berbagai kehidupan mereka sehari-hari. Tentu saja ini menantang kami untuk bagaimana masyarakat bisa diedukasi terkait dengan eksistensi hukum adat tersebut. Saya sebagai ketua tim tentu saja menggagas program, kemudian berkoordinasi dengan mitra pengabdian dan aktif memberikan materi sebagaimana yang terlihat di dalam gambar ini. Saya memberikan materi tentang eksistensi hukum adat
dalam sistem hukum Indonesia yang penekanannya lebih kepada bagaimana pidana adat itu eksis di tengah-tengah masyarakat, utamanya di tengah-tengah kelompok masyarakat adat. Dan hasilnya pun alhamdulillah menunjukkan nilai yang positif, menunjukkan hasil yang positif di mana warga ada peningkatan dari hasil kuesioner dan hasil proposisi sampling kami secara wawancara gitu, secara terukur, baik itu kepada tokoh masyarakat yang ada di sana maupun warga umum tentang pemahaman mereka terkait dengan eksistensi hukum adat yang ada di tengah-tengah mereka. Demikian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.